Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 RBL Fisika Dasar 2 TPB 39 dengan judul Penerapan Prinsip Kerja Motor Listrik pada Perahu Sederhana. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Citra Asmaradini dengan NIM 121330011 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Yang kedua, Robi Ramadan dengan NIM 121330023 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Selanjutnya, Helmia Putri dengan NIM 121420018 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Selanjutnya ada Anta Nasya Hersinde Delviri dengan NIM 121420019 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Dan yang terakhir yaitu Ranika Alia Ramadian dengan NIM 121420020 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Motor listrik merupakan akuator yang dimana bekerja mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Oleh karena itu, motor listrik memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaplikasian sistem dan penggerakan mekanik. Dalam penggunaan motor listrik, sistem kontrol merupakan salah satu elemen penting yang berfungsi mengontrol, memonitor, menganalisa laju, dan gerak motor listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan manusia tidak bisa lepas dari prinsip kerja motor listrik. Ada berbagai macam benda yang sistem menggunakan sistem kerja listrik. Perahu listrik sederhana sebagai contohnya. Perahu yang dimaksud dalam hal ini adalah perahu kecil sederhana yang mengandalkan dinamo sebagai mode penggeraknya. Perahu ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya pengantar makanan pada beberapa restoran sushi, memonitor keadaan selokan, kanal buatan, danau, dan bahkan sungai yang jangkauannya disesuaikan dengan kekuatan perahu sederhana. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sangat sederhana. Bila sumber tegangan 3 fasa dialirkan pada kumparan stator, maka akan timbul medan putar dengan kecepatan tertentu. Besarnya kecepatan tersebut dapat diukur menggunakan sebuah rumus Ns sama dengan 120 F per Pi, di mana Ns adalah kecepatan putar, F adalah frekuensi sumber, dan P adalah kutub motor. Jadi, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama lem tembak, yang kedua baterai, yang ketiga tang, yang keempat kawat tembaga, yang kelima magnet, yang keenam rumah dinamo Tamiya terpakai, yang ketujuh solder, yang kedelapan bokol bekas, yang kesembilan kabel, yang ke-10 dinamo Tamiya rusak atau tidak ada lilitan kawat tembaga, yang ke-11 tutup rumah dinamo, yang ke-12 cutter, yang ke-13 baling-baling bekas mainan. Cara membuatnya adalah yang pertama, siapkan kawat tembaga dan dinamo Tamiya rusak. Buat lilitan pada dinamo tersebut dengan kawat tembaga dengan cara melilitkan kawat tembaga secara berulang-ulang. Gunakan tang atau plitters agar lilitan kuat. Buat lilitan hingga kawat tembaga tersisa sedikit agar bisa disambungkan dengan sumber listrik pada rumah dinamo menggunakan solder. Lakukan hal yang sama pada dua sisi dinamo Tamiya yang akan dililit. Cara yang kedua, siapkan rumah dinamo, magnet, dan dinamo yang telah dibuat sebelumnya. Masukkan magnet pada rumah dinamo secara berhadapan. Lalu, masukkan dinamo ke dalam rumah dinamo. Setelah itu, tutup dengan penutup rumah dinamo. Setelah itu, coba apakah dinamo dapat berputar atau tidak dengan menghubungkan kabel dari baterai ke penutup rumah dinamo. Cara yang ketiga, siapkan botol bekas tak terpakai berukuran kecil untuk membuat badan perahu. Botol tersebut dipotong membujur hingga bagian di bawah tutup botol menggunakan gunting atau cutter. Lubangi bagian bawah botol untuk memasukkan ujung putaran dinamo. Setelah itu, siapkan baterai yang telah dihubungkan dengan dinamo menggunakan kabel. Salah satu kabel diputus dan menyisakan bagian kabel yang terkelupas agar dinamo tidak selalu berputar apabila dihubungkan dengan baterai. Tempel baterai dan dinamo ke bagian dalam dasar botol secara berimbang. Kemudian tempel dengan lem tembak. Lalu, bagian ujung dinamo yang dimasukkan ke dalam lubang di bagian bawah dipasang dengan baling-baling bekas yang sudah disiapkan. Terakhir, sambungkan salah satu kabel yang terputus lalu perahu sederhana dapat diuji coba.